Aku udah 1 tahun pakai behel, jadi hari ini aku mau kasih lihat kalian perubahan apa aja yang udah terjadi di gigi aku setelah aku pakai behel selama 1 tahun ini. Hai, welcome back with Nadine. Kalau kalian baru di channel aku bikin video banyak banget tentang perjalanan behel aku dari awal mulai aku baru pasang behel, nyari-nyari tempat behel yang cocok sama aku. Bahkan sampai sekarang aku udah setahun pakai behel. Dan aku bakal nunjukin kalian semua before afternya, mulai dari gigi aku, close looknya, terus habis itu perubahan bentuk wajah aku setelah aku pakai behel ini. Tapi kalian perlu tahu dulu masalah apa aja yang bikin aku akhirnya pakai behel. Karena sebelumnya itu, waktu sebelum aku pakai behel tuh orang-orang tuh kayak bingung gitu loh kenapa aku pakai behel, karena gigi aku tuh kelihatannya rapih. Memang kalau misalnya orang lain lihat gigi aku tuh kelihatan oke, ya rapi, karena gigi atasnya tuh emang rapi menurutku, nggak kayak maju mundur atau ya kelihatan berantakan gitu loh. Jadi aku pakai behel tuh bukan masalah gigi aku berantakan, tapi karena rahang aku miring dan juga gigi aku tuh rada overbite, jadi dia maju yang kalau misalnya nggak diperhatiin banget sih nggak kelihatan ya sama orang, karena aku sendiri yang ngerasain. Jadi aku ngerasa, jadi aku mau memperbaiki itu. Dan aku gummy smile. Gummy smile itu dimana kalau misalnya kalian senyum terus kayak senyum yang lebar tuh kelihatan gusinya gitu loh. Jadi kayak kesannya gigi kalian tuh ponggus gitu, kayak karena kelihatannya gede banget gitu giginya. Jadi sekarang aku bakal tunjukin ke kalian before dan afternya. Kalau misalnya kalian pas ngeliat fotonya ngerasa kayak, oh gigi aku juga kayak gini nih, feel free buat komen di bawah, ceritain pengalaman kalian, karena we're building a community here. Siapa tahu ada juga yang merasakan hal yang sama, jadi kita bisa ngobrol dan bahas bareng-bareng di kolom komentar. So yang pertama ini ada foto aku pas senyum natural, jadi kelihatan giginya tapi yang nggak dipaksa senyum lebar-lebar gitu. Ini aku kelihatan kalau misalnya midline gigi aku udah jauh lebih tengah ya yang afternya, tapi masih belum pas di tengah banget sih. Gigi atas sama bawah midline-nya udah hampir ketemu, karena kalian bisa lihat di foto before-nya beda banget. Garis tengah hidung aku tuh di sini ya, jadi harusnya garis tengah midline gigi itu kan di lurus hidung ya, tapi itu kayak geser banget. Jadi ini gigi atas sama bawah midline-nya udah hampir ketemu. Kalau sebelumnya antara gigi atas sama bawah tuh beda banget. Before-nya kalau senyum gigi atas kelihatan nutupin gigi bawah, afternya gigi bawah tuh udah mulai lebih kelihatan, jadi nggak terlalu overbite. Nah, overbite itu apa? Kalau overbite itu ya biasanya orang ngomong gigi maju ya, tapi kalau gigi maju tuh lebih ke overjet. Kalau overbite itu dimana kalau misalnya gigi kalian, gigi atas itu nutupin banget gigi bawahnya. Nah, kayak gini. Next ini aku senyum yang giginya dikenain, jadi kayak gigit gitu. Before-nya kelihatan banget tinggi giginya tuh nggak seimbang. Gigi bawah bagian depan tuh naik banget dibanding gigi samping, jadi kayak membukit gitu, nggak rata. Nah, afternya gigi bawah udah rapi banget tingginya menurutku. Dia rata, dan pas buka mulut tuh kelihatan kayak giginya rapi gitu loh, nggak kayak yang before tuh kan kayak naik turun gitu. Kecuali yang gigi taring ya, ini yang afternya. Gigi taring tuh kelihatan kayak nonjol, kalian lihat yang di foto buka mulut itu kayak ada yang twing gitu nggak sih? Nah, padahal pas 6 bulan itu kayaknya dia udah lebih rapi gitu loh, lebih lurus. Tapi ini tuh karena aku lagi dipasangin kayak L gitu di bagian sininya, jadi kayak kawatku dibentuk L. Kan bisa lihat video aku yang sebelum-sebelumnya, itu buat negakin gigi gerahamku. Jadi si taring ini emang ikutan naik, jadi kayak kelihatan nonjol gitu karena gerahamnya kan tiduran terus dibikin naik, jadi si ini juga ikutan naik gitu loh. Terus yang before gigi atas itu bagian belakangnya kayak lebih naik gitu nggak sih? Jadi yang depannya tuh kayak turun, yang belakangnya naik. Jadi pas gigit itu sampingnya nggak kelihatan kayak kena gitu loh, kan kayak banyak bolongnya ya gitu. Afternya gigi atas udah lebih rata tingginya, dan pas gigit kelihatan lebih kena semua, jadi nggak ada kayak hitam lagi. Next ini kita lihat posisi lengkung gigi bawah. Wah, ini udah kelihatan banget ya, much better dibanding yang before-nya lengkung gigi aku. Kalau yang before itu kelihatan kalau gigi aku tuh kayak bentuknya V gitu nggak sih, jadi kayak tajam gitu loh belokannya gitu. Sedangkan yang afternya tuh kelihatan lebih U, jadi lengkung giginya tuh lebih lebar. Terus before-nya kayak giginya tuh nggak jelas, gigi-gigi yang serinya tuh hadapnya ke mana-mana, pusing banget kan. Nah, afternya jauh lebih rapi, tapi kayaknya yang gigi taring itu masih agak kurang lurus hadapnya. Bukan taring yang tadi tinggi sendiri itu ya, taring yang sebelah sini malah dia rada kurang lurus. Tapi ini yang after lengkung gigi aku kayak kelihatan agak miring ya, kayak miring ke sini. Gak tahu sih ini apakah gigi aku emang miring atau kelihatan miring karena rahang aku lagi miring. Terus ini kelihatan ada gigi yang kayak nonjol ke dalam, tiduran gitu ke dalam, beda banget itu. Sekarang udah
bener-bener rapih, dia tidak terlihat seperti itu lagi. Tapi ini udah aku bahas di video aku yang 6 bulan, karena dari 6 bulan aja udah kelihatan beda banget itu yang untuk gigi yang itu. Sama ini kelihatan ya, emang aku ada gigi yang nggak ada soalnya udah dicabut, dan kayaknya yang after rongga giginya tuh jadi agak nutup ya, padahal harusnya tuh dia nggak nutup karena rencananya aku bakal pasang gigi palsu di situ karena dia rongganya terlalu besar, nggak bisa buat dirapetin. Kalau dirapetin malah bikin masalah baru, yaitu gigi atasnya tuh nggak ada lawannya, jadi emang harus dipasang gigi palsu di situ. Terus kelihatan ini gigi aku geraham yang di pojok tuh jadi agak miring, yaitu yang di sebelahnya. Kan tadi ada yang dicabut, terus di belakangnya kan bisa digigit geraham tuh. Nah itu jadi agak miring ke dalam. Itu kemarin aku udah berulang kali sih buat nyoba buat benerin itu. Berbagai cara buat dinaikin, dipasangin button, terus ya sekarang dipasangin yang L tadi gitu. Tapi dia tiduran lagi. Nah ini pun tadinya geraham aku nggak miring, dia baru miring sejak aku pakai behel. Jadi kata dokter aku sih ini karena sebelahnya nggak ada giginya. Jadi tuh kawatnya kan tetap nyambung ya dari gigi sini ke sini. Jadi pegangannya tuh kurang kuat karena dia nggak ada bracket di bagian gigi yang kosong itu. Akhirnya dia malah ikut ketarik gitu loh, kayak kalah sama behelnya. Kalau kalian kasusnya sama kayak aku, bisa cek video aku tentang button, karena itu adalah upaya aku untuk negakin gigi aku, geraham aku yang tiduran tadi. Next, ini lengkung gigi atas. Kita lihat before-nya ada bagian yang bolong juga, kayak ada jedanya gitu di bagian kanan sini. Kalau misalnya yang di bawah tadi ada yang bolong di bagian kiri, aku sekarang di atas tuh ada bagian bolong di bagian atas kanan. Dan kalau afternya gap itu benar-benar udah nggak kelihatan, jadi kayak tertutup sempurna. Tapi ini kelihatan lengkung gigi aku agak miring ya, karena aku masih proses buat narik gigi aku. Kan tadi emang midline gigi aku kelihatan geser ya, nggak di tengah. Nah ini lagi proses nih buat nengahin, ditarik lagi ke sana pakai mini screw. Next ada gummy smile. Ya ini yang paling aku ingin perbaiki. Kok ini kayak aku ngerasanya gummy smile ku gak ada perkembangan ya, masih kelihatan gusinya tuh masih kelihatan banyak banget, padahal aku udah pasang mini screw itu mungkin setengah tahun, yang katanya kalau mini screw ini bisa buat pelan-pelan ngilangin gummy smile. Oh ya, buat yang belum tahu mini screw itu baut yang ditancepin ke gusi bukan gigi ya, jadi di atas gigi, gunanya buat narik gigi kalian ke arah yang gak bisa dijangkau sama behel bracket doang gitu ya. Kalau dari foto yang ini sih aku belum melihat ya perkembangan gummy smileku, masih banyak banget ya. Kalau misalnya nanti ini sampai akhir nggak ada perkembangan setelah aku udah cabut behel, pasti aku sedih banget sih, karena gummy smile ini salah satu alasan aku kenapa mau pakai behel, alasan terbesar aku, karena aku pengen ngilangin gummy smile ini. Next, selain masalah-masalah yang udah aku sebutin tadi, aku juga punya masalah rahang miring. Rahang miring ini BTW aku baru tahu kalau rahangku miring itu setelah aku konsul ke ortodontis, terus aku kayak baru dikasih tahu kalau misalnya rahang aku miring, dan itu justru adalah masalah yang sangat berat untuk diperbaiki dengan behel. Jadi ya ternyata aku baru tahu gitu loh rahang aku miring. Jadi itulah pentingnya kalian harus konsul dulu ke ortodontis sebelum kalian pasang behel, karena kalian bisa aja menemukan masalah-masalah yang kalian tadinya tidak tahu kalian punya itu. Dan tadinya aku kira aku bakal cepet buat proses pasang behelnya, aku merasa gigi aku kan gak berantakan banget ya, tapi ternyata justru masalah gigi aku tuh berat, itu gara-gara rahang miring itu, jadinya nggak bisa secepat itu. Kita bisa lihat before-nya, dari before aja udah kelihatan kan kalau misalnya rahang aku miring, dan afternya tuh rahang aku masih miring. Tapi kalau misalnya dilihat dari mulutnya sih, yang before itu jauh lebih miring ya, kayak kelihatan kan gigi atas sama bawahnya tuh kayak jauh banget. Tapi ini yang di foto after, mulutku emang nggak dibuka lebar banget, karena rahang miringku memang lagi dalam proses di fix, jadi nggak bisa dibuka dan nggak boleh buat dibuka lebar-lebar. Kan aku ada TMJ ya, TMJ itu kalau misalnya kalian buka mulut lebar terus kayak kerasa di sini ada yang nonjol, sendinya gitu belok, atau ada bunyi kayak kotak gitu tiap buka mulut. Nah itu adalah TMJ, kayak gangguan sendi rahang gitu. Bisa juga cek video aku ini, BTW banyak banget ya rekomendasi video aku buat kalau misalnya kalian punya masalah yang sama kayak aku udah bikinin lumayan lengkap sih. Kalian bisa cek aja yang mana video yang paling cocok buat kalian. Yang before-nya kelihatan kalau aku buka mulut itu miring, tapi bentuk muka aku tuh nggak terlalu kayak beda banget gitu loh, kayak mulutku nggak aneh, cuma mulutnya aja. Tapi afternya sekarang aku ngelihatnya kayak
kalau misalnya buka mulut itu sampai miring serahang-rahangnya, sepipi-pipinya, semuanya miring. Dan ini bahkan kelihatan kalau misalnya aku nggak buka mulut. Bisa cek di yang ini. Nah, ini muka aku pas datar, diem aja, hadap depan, nggak senyum, nggak apa. Dan kelihatan kalau misalnya pipi aku tuh kayak beda volumenya, kayak bener-bener yang satu tuh agak cembung, yang satu tuh kayak tirus, kayak aku ngerasa malah mukaku semakin tidak simetris setelah aku pakai behel. I don't know why, dan aku nggak tahu apakah ini proses yang lagi diperbaiki atau nanti hasil akhirnya malah seperti ini. Terus sekarang ada muka aku kalau senyum. Jujur aku kalau misalnya sebelum aku pakai behel jauh lebih suka kalau foto senyum yang nggak kelihatan gigi, jadi kayak senyum gini, senyum biasa. Tapi setelah aku udah pakai behel, aku jadi lebih suka senyum yang kelihatan gigi gitu. Bukan karena aku merasa behel aku bagus, tapi lebih ke kalau aku senyum gak kelihatan gigi itu aneh. Ya kalau misalnya ini dilihat dari foto ini biasa aja ya, karena ini kan kalau foto ini kayak foto pas foto gitu nggak sih, bukan yang kayak foto selfie gitu. Ini sih kelihatan biasa aja, cuma kalian bisa lihat itu kelihatan bibir yang bagian kanan aku tuh nggak bisa nutup sempurna, jadi kelihatan ada besinya, ada besi behelnya, kelihatan banget. Terus ini next ada foto profil aku yang dari samping. Nah, aku salah satu alasan aku kenapa pengen pakai behel adalah buat memperbaiki foto profil aku dari samping, karena aku kan overbite tuh giginya rada maju. Kalau misalnya kalian punya masalah overbite itu kelihatan banget dibanding dari depan tuh lebih kelihatan kalau dari samping. Nah itu nggak cuma ngaruh ke gigi tapi juga ke bentuk wajah dari samping. Nah yang before ini kayak gitu kelihatan. Terus sekarang aku ngeliatnya afternya kayak dagu aku lebih maju gitu nggak sih dibanding yang sebelumnya. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan giginya maju banget. Ya kelihatan lah perbedaannya gitu ya before dan afternya, tapi belum terlalu too much ya. Terus nextnya ini yang ada sisi satunya lagi. Nah ini lebih kelihatan nih perbedaannya. Terus aku juga bisa ngeliat kalau misalnya rahang aku terlihat lebih define, jauh lebih tirus itu dibanding yang sebelumnya. Dan buat kalian tahu, nggak lose weight selama pakai behel ini. Sempat sih ada ya, tapi turunnya nggak banyak gitu. Ya berat aku tuh tetap segitu, tapi muka aku jauh lebih tirus dibanding sebelumnya. Ya jadi kalau misalnya kalian pengen tirus itu kalian pakai aja behel, nggak usah diet-diet, pakai behel aja. Next ada gigi aku dari samping. Nah ini overjet nih kelihatan nih. Nah kalau misalnya before-nya gigi aku emang rada maju gitu kan ya yang atas, dan jarak antara gigi atas sama gigi bawah tuh kayak jauh gitu loh kan, bisa lihat ada celahnya gitu. Tapi sebenarnya gigi aku tuh bukan gigi yang maju banget. Nah kalau misalnya kayak overjet itu gigi maju tuh biasanya orang-orang tuh misalnya ini ada tampak samping ya, giginya tuh kayak gini nih gitu, miring banget. Nah aku tuh enggak, jadi kayak miringnya cuma dikit gitu majunya. Cuma aku kayak rahang atasnya memang lebih maju dibanding rahang bawah, makanya kelihatan maju gitu. Jadi pas diperbaiki ini ya sekarang bisa lihat yang afternya, gigi aku yang bagian atasnya udah nggak semiring itu, lebih lurus gitu, dan bagian gigi bawah sama gigi atas tuh jedanya nggak terlalu jauh. Nah kita lihat yang dari sisi satu lagi nih lebih kelihatan sih, gigi yang before-nya miringnya itu lebih kelihatan. Nah yang afternya tuh lebih kelihatan nih, yang aku bilang tadi kalau misalnya gigi aku bukan giginya yang maju tapi rahangnya yang maju. Bisa lihat gigi aku dari sisi sini tuh udah kelihatan kalau misalnya dia tuh bahkan udah masuk ke dalam gitu loh, karena kayak kelihatan bagian gusinya lebih maju dibanding giginya. Nah ini tampak aku 3/4, kelihatan banget bedanya antara jarak giginya atas gigi bawah itu, selisih jaraknya. Nah yang afternya udah nggak separah itu dan kelihatan lebih rapi lah ya. Dan kalau misalkan kalian penasaran, itu ada sesuatu yang di atas bracket aku, itu sebenarnya itu adalah karet yang diikat ke mini screw. Nah itu yang mini screw yang aku bilang tadi, baut ditancap di gusi. Nah ini nggak kelihatan bautnya, tapi kelihatan kayak karetnya narik ke situ. Jadi dia tuh cantolannya bukan di bracket tapi di gusi aku. Jadi itu perubahan-perubahan buat gigi aku selama 1 tahun ini. Menurut kalian gimana? Apakah ini banyak banget perubahannya untuk 1 tahun atau malah kok lambat banget? Aku nggak tahu karena this is my first behel, jadi nggak ada patokan. Tapi kalau misalnya kata dokter aku sih, aku harusnya pakai behel itu 2 tahun, yang nggak bisa lebih cepet karena emang problem aku berat gitu ya, yaitu yang rahang miring tadi. Itu susah buat diperbaiki. Kalian juga dong ceritain pengalaman kalian kalau udah 1 tahun tuh udah apa aja sih yang kelihatan gitu, yang harusnya udah berubah itu apa aja. Komen di bawah, dan aku juga mau tahu masalah gigi kalian apa aja. Dan semoga video aku membantu kalian. Nah kalau misalnya
misalnya kalian baru pasang behel, memotivasi lah ya kalau misalkan lagi sakit-sakitnya kalian harus bertahan karena it will be worth it. Dan aku harap sih 1 tahun ke depannya gigi aku bakal jauh lebih better karena aku jujur belum puas dengan yang sekarang, masih banyak banget yang I feel kurang gitu loh. And tonton juga video-video aku yang lainnya karena aku bahas banyak banget tentang behel, jadi kayak kalian punya masalah apa mungkin kalian bisa nemuin jawabannya di playlist behel aku karena masalah gigi aku lumayan banyak dan sepertinya ada jawabannya di situ. Kalian juga boleh komen di bawah kalian mau aku bikin video apa selanjutnya tentang behel atau tentang daily life or anything. Komen di bawah and see you next time. Bye!